Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, apa kabarnya? Salam sejahtera, salam bahagia, dan semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan ya guys ya. Oke guys, di sini ada mantan terpidana yang mengungkapkan bahwa dari 8 tersangka dalam kasus Vina tersebut adalah korban salah tangkap semuanya ya guys ya. Di sini mantan terpidana sempat mengaku pernah satu sel sama 8 terpidana tersebut ya guys ya, dan sempat dicurhati juga guys. Dan seperti apa sih isi curhatannya? Mari kita simak video berikut ini guys. Let's go. Yang sangat menggelitik saya adalah ada napi yang kasus Vina tadi pembunuhan itu. Dia curhat ke saya secara pribadi, ngobrol kalau saya itu bukan pembunuhnya. Siapa? Atau ya mereka kalau ngobrol kayak gini, dia bukan pelakunya. 7 orang itu. Yang ke-7 orang itu. Nah, saya bilang, "Loh, kok kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat. Sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pem-BAP-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu?" Dia katakan, "Di waktu proses pem-BAP-an saya itu digulung habis." Digulung dalam Artinya, digulung ini adalah mendapat perlakuan kekerasan oleh para petugas di Polresta maupun di Polda untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan. Ini kan lucu. Kenapa dia tidak ngomong? Saya takut, saya udah nggak tahan nih fisik saya. Selesai dari Polresta tidak ada pengakuan, dibawalah kenapa orang tadi di Polda. Oke guys, di sini mantan terpidana sangat kaget sekali pada saat dicurhati oleh ke-8 tersangka tersebut ya guys ya. Di situ isi curhatannya bahwasanya dari tersangka tersebut itu mengakui kalau dia salah tangkap guys. Dan mantan terpidana ini sangat kaget sekali. Loh, kalau salah tangkap kok ada di sini? Mengapa kok tidak mengakui pada saat waktu pem-BAP-an? Kenapa kok sudah di dalam baru mengakui? Terus di situ menjelaskan kalau dia itu mengakui karena terpaksa ya guys ya, karena dipukuli dan sudah nggak kuat. Di situ akhirnya mengakui apa yang tidak dilakukan guys. Dan di Polres pada saat dipukuli ternyata ke-8 tersangka tersebut belum mengakuinya guys, terus dipindahkan ke Polda dan di situ dipukulin lagi guys sampai mengakui ya guys ya. Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Di Polda juga diperlakukan yang sama ya guys ya, dipukuli ya guys. Nah, yang lucunya lagi saya ngomong, kenapa pengacara tidak membela Anda? Secara implisit bagian daripada tugas pengacara dong. Ya, pengacara itu tidak ada pembelaan, dia membaca normatif sesuai dengan BAP. Ya, maka tidak terjadi kericuhan, landai-landai saja persidangan. Ya, yang kasihan adalah mereka-mereka yang memang terdakwa kena sampai kena tuntutan seumur hidup. Katanya 81-nya itu memang karena di bawah umur, maka kena 8 tahun. Maka apa-apa yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Saka itu memang benar. Saya pun dapat laporan Oke guys, seperti itu. di sini mantan terpidana mengungkapkan bahwasanya apa yang dibicarakan oleh Saka Tatal itu memang benar ya guys ya. Dan di situ dia mengakui bahwasanya dia itu mendapatkan laporan seperti apa yang diucapkan oleh Saka Tatal ya guys ya. Dan disitulah pada saat proses pem-BAP-an, di situ si pengacara tersangka tersebut tidak bisa apa-apa ya guys ya, karena di situ cuman membaca BAP saja sudah gedek ya guys ya. Karena apa? Karena di situ sudah ditandatangani BAP-nya tersebut guys. Padahal isi BAP tersebut merupakan bukan kebenaran, cuman itu adalah keterangan palsu ya guys ya. Maka saya punya pemikiran bahwasanya proses dari awalnya pun sudah terjadi manipulasi. Dari awal sudah terjadi manipulasi ya guys ya. Terkesan polisi ini asal tangkap. Sangat ironis. Kalau polisi asal tangkap saya mendengar di mana-mana seringkali dilakukan. Tapi hanya sebatas salah tangkap, begitu sampai Polresta selesai. Nyampe Polres selesai kan? Oh, berarti di sini kalau polisi itu salah tangkap ternyata sering terjadi ya guys ya. Sering terjadi, tetapi di situ pada saat sampai Polres, sampai persidangan selesai guys. Tetapi baru kali ini orang yang salah tangkap tersebut sudah menjalani vonis sampai 8 tahun ini sudah berjalan guys. Dan ini kan sangat lucu sekali ya guys ya. Sudirman itu mengatakan saya tidak melakukan ini, tapi saya takut. Kenapa takut? Badan saya sakit, disetrum, dipukulin, diapain. Itu pengakuan dia ke saya. Ya sama petugas tentunya. Sama petugas melakukan seperti itu. Itu suruh melakukan pengakuan atau gimana? Suruh mengakui apa yang tidak dia lakukan.
Maka karena dia secara fisik memang lihat fisiknya juga sangat lemah, orangnya sakit-sakitan, dan yang kedua kurus, dia udah nggak tahan, maka dia akuin, dan semua para pengakuan itu mengatakan hal yang sama. Para terpidana Itu ketemu tadi. lagi. Ngeri ya guys ya, di situ sampai disetrum lagi guys. Dan di sini si Sudirman ya guys ya, Sudirman juga mengakui bahwasanya dia itu korban salah tangkap juga guys. Tetapi di sini si Sudirman itu mempunyai keterbelakangan mental ya guys ya, katanya ya guys ya. Dan di situ si Sudirman juga yang bilang kalau si Peggy Setiawan tersebut adalah pelakunya guys. Saya nggak tahu ya guys ya, mengapa si Sudirman bisa bilang seperti itu ya guys ya. Memang si Sudirman tersebut adalah teman Peggy Setiawan pada waktu sekolah SD ya guys ya, pada waktu masih kecil ya guys ya. Oke, lanjut guys. Berapa? Saya ketemu sama beliau dari tahun 2016 ya sampai 2019 dong. Persisnya tanggal berapa Kalau dia? persisnya saya nggak tahu, tapi Tahunnya? di masa 2 tahun ke belakang sebelum saya bebas itu saya ngobrol. Oke guys, jadi mantan terpidana tersebut itu bertemu dengan tersangka tersebut pada tahun 2016 sampai 2019 ya guys ya. Intinya sebelum mantan terpidana ini bebas, dia kedua tahun ke belakang sempat bertemu sama tersangka tersebut ya guys ya. Dan di situ pengakuannya katanya tidak pernah melenceng, pengakuannya tetap sama kalau dia itu korban salah tangkap ya guys ya. Dan keluhannya itu tidak pernah melenceng. Selalu keluhannya tuh kayak begitu ya, sudah saya bilang udahlah jalani aja lah, ini adalah nasib. Tapi nampaknya dia sendiri butuh kekuatan supaya dia akan mengungkapkan satu kebenaran. Tapi tidak pernah ada satu institusi atau satu advokasi apapun terhadap dia. Udah divonis selesai, berarti dia pikir urusan selesai dong. Pengakuan si Sudirman itu diapain aja sama polisi? Ya tidak jauh beda kayak proses verbal pakai yang lainnya ya. Dipaksa Polisi untuk kan, mau. oh iya ada sebuah pemaksaan. Dia bilang tadi saya muka tuh udah hancur nih. Ya, sangat kasihan sekali ya guys ya, di situ disiksa guys. Aduh, siapa sih yang kuat kalau badannya itu disetrum, dipukulin sampai mukanya itu hancur ya guys ya. Nggak ada yang kuat di situ guys, pasti menyerah guys. Oke guys, coba di sini kita simak video berikutnya ya guys ya. Di sini ada salah satu tersangka, tetapi tersangka tersebut itu lolos guys, tidak jadi di penjara. Karena di situ pada saat dia dipukuli, dia tidak pernah mengakuinya guys, sehingga dia itu dilepaskan guys. Dan dia itu katanya diselamatkan juga sama kakaknya ya guys ya. Kakaknya itu bernama Eka ya guys ya. Oke, bagaimana sih curhatan dari tersangka yang lolos ini guys? Mari kita simak videonya. Kakakmu di penjara. Kenapa kamu enggak? Saya dari sore sampai sore lagi saya pekep Pak, yang saya tidak membunuh Pak. Jadi ya saya terus bilang aja nggak tahu. Sampai akhirnya bonyok, remuk, sampai ibaratnya lah kayak Christian lah, muka burak semua Pak. Ya akhirnya dibebasin sorenya Pak. Besok sorenya dikeluarin. Kamu digebukin tapi nggak ngaku. Enggak Pak. Yang gebukin siapa sih? Polisi. Oke guys, jadi tersangka yang lolos ini bernama Aldi ya guys ya. Di situ dia pada saat disiksa, dipukulin, dia tetap teguh sama pendiriannya bahwasanya dia itu tidak mengakui kalau memang dia itu tidak melakukan hal tersebut ya guys ya, sehingga di situ dia tetap dipukulin sampai akhirnya dia itu dilepas ya guys ya. Ini gimana? Ya dibakar, rambutnya Pak, disetrum, diinjek-injek. Dibakar gimana? Ya rambutnya dibakar aja Pak. Pakai korek api. Iya pakai korek api, dibalsem. Yang dibalsem apa? Mata, ya ini semuanya kemaluan iya. dibalsem. Iya, dibalsem. Oh. Habis setrum? Habis dibakar, disetrum itu dipukulin langsung disetrum lagi. Dipukulin, disetrum lagi. Terus disiksa lah. Ibaratnya Disiksa? kayak, ya. Kamu nggak ngaku? Enggak Pak, yang sayangnya orang nggak ikut-ikutan masa yang ngomong sih Pak. Aduh, kalau dengar ceritanya sangat ngeri sekali ya guys ya. Sampai rambutnya dibakar guys. Bayangkan rambut dibakar, mata dibalsem, di situ disetrum lagi, disiksa lagi, dipukulin lagi. Tetapi si Aldi ini tetap teguh sama pendiriannya ya guys ya. Kenapa sih kalau tidak melakukan harus mengakui? Kenapa? Karena dia tidak melakukan ya dia tidak mengakuinya. Pada akhirnya dia ya dilepas juga guys. Terus kamu nggak ngaku, kenapa yang lain malah jadi di penjara? Ya itu karena nggak kuat pukul Pak.
pukul itu lebih kenceng lah, ibaratnya lebih sadis daripada itu tuh. Jadi kalau yang lain ngaku karena Iya. nggak kuat dipukul, Dipukul. bukan karena melakukan. Enggak. Ya guys ya, siapa sih yang kuat sama penyiksaan tersebut ya guys ya? Karena mendengar ceritanya saja sangat sadis sekali ya guys ya. Kayak seperti pada penyiksaan zaman-zaman penjajahan ya guys ya di situ. Terus akhirnya dia ya mengakui apa yang tidak dia lakukan guys. Yang benar, Benar. bukan karena melakukan, bukan. Bukan. Terus katanya kamu yang nolong kakak kamu, Iya. Eka itu, Iya. dia ngaku aja, Iya. Ekanya demi kamu agar selamat, bener nggak? Benar. Kamu punya kakak hebat banget loh. Iya, alhamdulillahnya baik Pak. Sampai rasa sakitnya itu sampai 1 bulan itu Pak. Mau nyembuhin muka aja tuh sebulan lah. Bencut semua sih Pak, pulang-pulang tuh kaki-kaki ya, aduh, ini kepala aja pada sobek, nah masuk di penjara gembok, pukulin sama gembok tuh Pak. Ya, sampai mau pulang aja ditembak 3 kali, Itu tembak apanya? kepalanya Tapi kosong, pakai peluru karet. nggak kena. Apa ya kena Pak? Terus sakit. Iya sakit. Nah terus itu langsung pulang. Oke guys, jadi si Aldi tersebut bisa bebas karena bantuan kakaknya ya guys ya, yaitu Eka itu. Dan Eka tersebut mengakui biar adiknya itu bisa cepat dilepas ya guys ya. Dan di situ pada waktu si Aldi ini mau pulang, tetapi di situ tetap ditembak sama tembak karet guys. Bayangkan ditembak 3 kali, padahal di sini si si Aldi ini memang tidak melakukan hal tersebut. Sudah disiksa, mukulnya pakai gembok juga, sampai kepalanya pada sobek semuanya, penyembuhannya juga lama. Di situ masih juga ditembak juga pada saat pulang, guys. Aduh, ini bagaimana ya, guys ya? Langsung pulang, ibaratnya pulang itu di depan polsek ada bapak, ada kakak saya. Langsung pulang aja. Sampai sebulan sampai nggak bisa jalan ya. Dipukulin polisi tuh. Akhirnya juga sembuh. Tadi saja, ibaratnya saya tuh orang ngegaul di rumah aja Pak. Nggak tahu ikut apa, ibaratnya ada geng ada apa. Saya nggak tahu Bang, nggak pernah ikut-ikutan geng. Kakak kamu ikut geng nggak? Geng aja sih Pak. Hah? Ya namanya aja sih Pak, tangannya tuh Pak, tangan tatonya tuh. Tapi kakak kamu ikut geng nggak? Kurang tahu kalau Malaysia ikut gengnya sih, cuman saya taunya ada tangannya dan nama tato gengnya aja tuh. Geng apa di tangannya? Geng tracker. Aduh guys, sangat kasihan sekali ya guys ya. Penyembuhannya juga sangat lama sekali guys. Tapi di sini kakaknya si Aldi ini ya guys ya, di situ dia mempunyai tato juga guys di tangannya. Tatonya itu Moonraker guys, dan dia memang mengikuti geng motor Moonraker di situ ya guys ya. Tapi kita nggak tahu guys. Kita cuman doakan saja semoga kalau memang dari ke-8 tersangka tersebut bukan pelakunya, semoga aja kebenaran ini cepat terungkap ya guys ya. Dan kalaupun ternyata si 8 tersangka tersebut memang pelakunya tapi dia itu berbohong dan tidak mau mengakui, ya semoga saja di sini cepat terungkap ya guys ya. Karena di sini kita nggak mengetahui, cuman kita ya mengikuti saja apa yang telah diungkapkan oleh beberapa orang, baik itu saksi, baik itu tersangka yang sudah dilepas, baik itu mantan terpidana yang lain yang bertemu dengan tersangka tersebut ya guys ya. Dan di sini banyak sekali opininya, banyak yang bilang dia itu korban salah tangkap ya guys ya. Semoga saja kebenaran ini segera terungkap dan semoga saja hukum di negara ini cepat diperlakukan dengan sebaik-baiknya, dengan keadilan yang ada di negara kita ini ya guys ya. Jangan sampai keadilan di negara ini bisa dibayar dengan uang, jangan sampai ya guys ya. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa untuk sahabatku semuanya yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, di komen, dan berikan notifikasinya. Oke, thank you for watching, bye bye.